Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Syafitri Sinuraya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Di sini saya akan menjelaskan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal ini, saya menggunakan model 4F di mana peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, saya akan menjelaskan peristiwa pada tanggal 16 Agustus 2023, CGP Angkatan 9 resmi dibuka oleh Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim dan Dirjen GTK melalui Zoom yang dilakukan CGP Angkatan 9 se-Indonesia. Pembukaan juga diisi oleh Kepala Balai Guru Penggerak. Beliau menyampaikan bahwa selama mengikuti diklat, guru penggerak diharapkan para CGP jangan sampai berhenti di tengah jalan karena Bapak Ibu adalah guru-guru pilihan. Jangan dijadikan alasan karena kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar. Setelah kegiatan Zoom meeting, seluruh CGP Angkatan 9 wajib mengikuti kegiatan-kegiatan serta pelatihan-pelatihan yang ada di LMS. Kegiatan pertama adalah kegiatan pretest yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023. Akan tetapi karena adanya pertukaran PP di Kabupaten Langkat mengakibatkan saya mengikuti pretest ulang di tanggal 26 Agustus 2023. Pada tanggal 21 Agustus 2023 diadakan lokakarya orientasi secara daring yang dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 16. Dengan bimbingan Ibu Agustina Syafriani selaku pengajar praktik, lokakarya orientasi sungguh sangat menyenangkan dan merupakan kesempatan pertama bagi saya menimba ilmu di pelatihan guru penggerak menuju tahap-tahap pelatihan berikutnya. Semoga saya dapat menyelesaikan program CGP 9 ini dengan lancar. Program praktik sangat menyenangkan dalam memberikan pemahaman materi, bahkan memberikan dorongan semangat kepada CGP 9 agar senantiasa belajar dengan penuh bahagia. Mulai dari mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus, konsep di forum diskusi yang dipimpin oleh fasilitator. Dari kegiatan mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini, kami mengetahui dan mulai memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Kami diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama calon guru penggerak. Setelah kita mulai dari diri dan eksplorasi yang dilaksanakan secara diskusi, selanjutnya kita berdiskusi dengan fasilitator pada modul 1.1A41, eksplorasi konsep yang dilaksanakan secara virtual melalui Gmeet. Pada tanggal 21 Agustus 2023, 2 pekan sudah, mulai 21 Agustus sampai 31 Agustus, saya menambah wawasan, mengasah kemampuan melalui LMS tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bersama fasilitator. Adapun serangkaian kegiatan yang dipelajari adalah mulai dari diri 21 Agustus, eksplorasi konsep 22 Agustus, ruang kolaborasi 24 dan 25 Agustus, demonstrasi kontekstual 25 sampai 28 Agustus, elaborasi pemahaman 29 Agustus yang disampaikan oleh instruktur yang diadakan melalui Gmeet tentang pemahaman secara mendalam konsep dasar pemikiran filosofi dan relevansinya dengan pendidikan abad 21. Koneksi antar materi di 1 September 2023, kesimpulan dan refleksi, serta aksi nyata yang telah saya lakukan. 2 minggu sudah berlalu dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang saya rasakan di awal mengikuti kegiatan pendidikan ini adalah perasaan bangga karena bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri dan diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam perubahan pendidikan. Selain itu juga ada rasa ragu tidak bisa mengikuti kegiatan dengan baik karena benturan kegiatan sekolah. Terkadang muncul perasaan merasa minder karena melihat kecakapan teman-teman calon guru penggerak yang hampir mayoritas hebat-hebat. Namun saya punya semangat untuk belajar dan berkembang sehingga saya percaya diri dengan bekal keinginan yang kuat saya mampu untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Dalam kegiatan pendidikan ini banyak ilmu yang saya peroleh selama menjalani 2 pekan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Mulai dari bagaimana menjadi pendidik yang seharusnya, bagaimana pendidik harus menghamba pada anak, mendesain strategi dan model pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan tetap menjaga sosio-kultural budaya yang ada. Serangkaian kegiatan yang ada di dalam platform LMS menyadarkan saya bahwa apa yang saya miliki saat ini tentang pendidikan dan pengajaran jauh dari konsep dasar pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kegiatan mempelajari modul secara mandiri melalui LMS merupakan upaya memandirikan diri dengan belajar.
Dengan mempelajari modul ini, saya berharap bisa menjadi pemimpin pendidikan dan penggerak menuju transformasi pendidikan yang sesuai dengan zaman dan berlandaskan jati diri bangsa. Menjadi seorang pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, saya akan berusaha untuk memahami dan mengimplementasikan secara maksimal pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya bisa menerapkan secara sadar akan pentingnya peran seorang pendidik. Saya juga akan berupaya untuk menjadi pendidik yang berkualitas dengan selalu terbuka terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasikannya sesuai dengan sosiokultur budaya. Saya akan berusaha menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid dengan mempelajari yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Saya akan belajar untuk menjadi pemimpin pelajaran minimal untuk sekolah saya, teman sejawat saya. Akan mengekspor kemampuan saya yang selama ini belum maksimal saya kembangkan dan terus berinovasi sehingga pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik dan sesuai perkembangan teknologi yang tujuannya semata-mata untuk pendidikan yang memerdekakan anak dalam mengembangkan kompetensinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Saya sangat menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran harus berjalan selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat senantiasa terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, pendidikan adalah pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ini artinya pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada proses atau usaha pembentukan mental dan karakter suatu bangsa sesuai dengan lingkungannya. Artinya setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Selain itu, berdasarkan filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus memandang anak sebagai individu yang unik. Setiap anak punya ciri belajarnya masing-masing sehingga kita sebagai pendidik harus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wajib bagi pendidik melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan, profil, gaya belajar, metode belajar sesuai dengan kondisi anak. Sehingga kita sebagai pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat serta sesuai dengan yang dibutuhkan anak yang lebih dikenal dengan istilah berhamba pada anak. Di sisi lain, proses pendidikan dan pembelajaran harus menerapkan budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia dengan cara mengintegrasikan setiap proses pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran modul 1.1 memotivasi saya untuk berupaya melakukan hal-hal terbaik dalam proses pendidikan dan pengajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai seiring dan selaras dengan konsep dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti mengubah metode model pembelajaran di kelas yang dulunya saya selalu memberi batasan-batasan dalam tugas. Kini murid bisa menyelesaikan tugas sesuai kreativitasnya, akan tetapi tetap sesuai dengan materi. Mengubah pandangan bahwa anak bukan seperti kertas putih kosong melainkan tabula rasa atau samar-samar sudah ada goresan dan tugas pendidik mempertebal lakunya. Mengubah cara pandang terhadap anak yang semula berorientasi pada nilai menjadi berorientasi pada proses. Merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil anak. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Membuat kesepakatan di awal pembelajaran. Lalu melaksanakan pembelajaran berinovasi dengan metode berkolaborasi, mandiri, dan menyenangkan bagi murid sehingga pendidikan berpusat pada murid. Sekian dari saya, terima kasih, salam guru penggerak.